السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن Waalaikumsalam الرحيم. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan kita masih bersama surat At-Talaq ya. Kita telah mengambil ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Minggu lalu sempat terjadi masalah teknis sehingga kita akan mengulanginya lagi. Jadi surat At-Talaq ini adalah surat yang ke-65 menurut urutan surat yang ada di mushaf, dan At-Talaq artinya adalah perceraian. Dia terdiri dari 12 ayat dan termasuk surat Madaniyah. Topik secara umum yang dibicarakan adalah berkenaan dengan perceraian. Dan mengapa begitu penting topik ini? Karena apa? Karena dari perceraian itu ada hak-hak anak, hak istri ketika perceraian itu terjadi. Di sana juga, di ayat-ayat ini juga diterangkan tentang aturan tentang talak. Ada talak sunnah, ada talak bid'ah, tentang iddah, tentang masa tunggu. Ketika seorang itu ditalak, berapa masa tunggunya. Dan juga nanti ada ketika dia akan kembali, ada namanya tolak rajai, atau kalau dia eh, talak sampai 3 kali ada namanya talak bain. Bain ada bainun sugro, bainatul kubro, dan kita dijelaskan, sudah jelaskan di pertemuan pada ayat yang pertama. Pada ayat yang kedua ini kita akan mulai berkenaan dengan eh, orang yang telah ditalak. Apa yang seharusnya dia lakukan? Apakah dia harus rujuk ya, maksudnya kembali kepada istri yang telah dia talaknya, ataupun pilihan yang kedua adalah dia benar-benar menceraikannya atau mentalak. Itu akan dibahas juga berkenaan dengan masa iddah pada ayat-ayat berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan tilawah dulu beberapa ayat dari surat At-Talaq ini. Saya buka dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faida balaghna ajaluhunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maksudnya seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya, maka ada dua pilihan bagi suaminya, yaitu fa'amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Maka rujuklah kembali kepadanya dengan baik, atau fariquhunna bima'ruf, atau lepaskan mereka dengan baik. Wa ashidu dzawai adli minkum, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan demikian itu, pengajaran itu diberikan kepada orang yang yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza balaghna ajalhunna fa amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Jadi ketika seorang istri dicerai, maka dia harus menunggu 3 kali haid. Itu sebagai waktu yang dikenal dengan masa iddah. Tentunya terjadi khilaf di antara para ulama terkait masa iddah, kapan masa iddah selesai. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ketika darah haid itu berhenti pada haid yang ketiga, yang terakhir, maka dia telah bersuci, dan dia telah bersuci atau belum, maka selesai masa iddah. Pendapat yang kedua menyebutkan jika seorang telah dicerai dan telah berhenti darah haid pada haid yang ketiga dan dia belum bersuci, maka dia belum selesai masa iddah. Masa iddahnya baru selesai ketika dia mandi junub. Nah, pendapat ini yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan banyak riwayat dari para salaf juga memilih pendapat ini. Jadi pendapat yang kedua ini menyebutkan seolah-olah masa iddah itu agak lebih lebih lama. Jadi jika seorang suami ingin rujuk pada istrinya, sementara istrinya telah selesai haid yang ketiga, namun belum bersuci, maka rujuknya itu sah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini menggambarkan atau mengharuskan untuk seorang suami itu berhati-hati dalam menghitung masa iddah istrinya. Karena jika telah mendekati hari akhir masa iddahnya, maka dia hanya punya dua pilihan, rujuk atau melepaskan. Membiarkan masa iddah itu selesai dan terjadilah talak satu, talak dua, atau talak yang ketiga, talak baik. Karena itu inilah fungsi dari pentingnya seorang suami yang mentalak istrinya untuk menghitung masa iddahnya dengan detail. Jadi jika wanita yang telah dicerai telah sampai pada penghujung akhir masa iddahnya, maka suami ada dua hal yang harus yang bisa dia lakukan. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan lagi, yaitu rujuk.
Jadi antara pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang suami yang mencarikan istrinya adalah rujuk sebelum masa idahnya itu berakhir. Tentunya inilah yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar tidak terjadi perceraian. Oleh karenanya, kalau kita kembali ke ayat, disebutkan, didahulukan penyebutan fa'amsikuhunna bima'ruf. Jadi rujuklah, dipegang itu istri kamu. Atau baru setelah itu fariquhunna. Kalau tidak bisa memungkinkan merujuk, maka berpisah. Tentunya berpisah juga dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan seorang suami yang kembali pada istrinya harus dengan ma'ruf. Tidak boleh dengan tujuan untuk menyiksa istrinya. Dan memberi kemudaratan kepada istrinya. Seperti yang dilakukan orang-orang yang pada masa jahiliyah. Oleh karena itu Islam memberikan aturan yang jelas tentang talak ini sampai 3 kali supaya menimbulkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemudian pilihan yang kedua, ia melepaskan. Jika seorang suami tidak ingin kembali kepada istrinya, maka biarkan istrinya itu menyelesaikan masa idahnya dengan cara yang baik. Dan kebanyakan orang kadang-kadang ya, itu bercerai dengan cara yang tidak baik. Betapa banyak kita lihat bahwa pasangan yang bercerainya karena dendam. Bahkan terjadi pertikaian yang terus berlanjut hingga masa idah itu berakhir. Sampai-sampai terkadang seorang istri misalnya yang tatkala selesai masa idahnya, maka seketika itu pun dia langsung menikah. Tapi nikahnya bukan karena nikah cinta dan segala macam, tapi nikah jengkel pada mantan suami. Ingin memberi pelajaran kepada mantan suaminya, bahwasanya saya mampu tanpa ada dirimu, bahkan ada yang mau dengan. Begitu juga seorang suami misalnya pada istrinya langsung berpoligami misalnya langsung untuk membalas dendam. Tentunya ini tidak diperkenankan. Jadi perceraian itu tujuannya adalah untuk mencapai atau menghilangkan kemudaratan yang lebih besar apabila pernikahan itu dipertahankan. Maka tentunya perceraian ini adalah solusi. Maka tidak harus bercerai dengan cacian, makian dan hal-hal yang tidak patut bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan di dalam rujuk ataupun misalnya cerai, Allah katakan wa asyhidu dzawi adli minkum wa aqimu syahadata lillah. Persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Pendapat di kalangan para ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang hendak rujuk atau seorang hendak cerai, maka disyariatkan untuk mendatangkan 2 orang saksi yang adil. Dan ini pendapat jumhur ulama. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa jika seorang rujuk tanpa adanya 2 orang saksi maka tidak sah. Tetapi tentunya pendapat ini kurang tepat ya. Karena para ulama sepakat bahwasanya hukum rujuk ataupun cerai tanpa saksi itu sah. Hanya saja para ulama menganjurkan untuk mendatangkan 2 orang saksi. Sehingga apabila terjadi khilaf masalah, orang saksi ini bisa bersaksi. Ataupun 2 orang saksi ini dengan 2 orang saksi, seorang suami istri yang akan bercerai itu menjadi lebih apa namanya, dengan disaksikan lebih lebih kelihatan keseriusannya gitu. Baik dia untuk kembali ataupun untuk menceraikan dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Jadi fungsi saksi ini agar apa? Agar disaksikan apabila misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, ada yang menuduh dan segala macam, ada saksi bahwasanya dia benar telah rujuk atau telah cerai. Jadi tidak ada sikap main-main atau hal-hal yang tidak seharusnya itu terjadi ketika seorang untuk merujuk ataupun untuk bercerai. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan dzalikum yu'ad bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya adalah orang yang bisa menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala terkait perceraian ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan sangat banyak ya orang yang tidak peduli, cuek, seenaknya mengabaikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak perhatian. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana seharusnya uh, aturan Islam itu mengatur dengan ketat masalah masalah perceraian. Dan bahkan tidak menghiraukan dampak dan akibat dari mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala.
Di akhir ayat Allah sebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Penggalan ayat ini itu sering kita dengar ya para khatib-khatib menyampaikannya di mimbar masjid bahwa setiap kita memiliki masalah. Solusinya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Solusinya adalah takwa. Ternyata kalau kita lihat konteks dari ayat ini, ternyata ayat ini, saya kita akan diberi makhraj, jalan keluar dari kesulitan dengan takwa, konteksnya di perceraian ternyata. Maka sesungguhnya di antara permasalahan yang sangat berat yang dihadapi oleh seorang suami ataupun istri adalah masalah perceraian. Oleh karenanya dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diberi solusi. Karena apa? Karena di balik perceraian akan banyak masalah-masalah yang akan terjadi. Baik masalah untuk suami atau masalah untuk istri. Seorang suami yang telah bercerai, dia menjadi duda. Dia belum bisa mendapatkan istri. Kalaupun dia mendapatkan istri, belum tentu istrinya itu bisa mengayomi anak-anak. Demikian pula istri. Apabila dia dicerai, menjadi janda, belum tentu dia bisa menikah lagi. Sehingga apa? Dia harus keluar rumah, harus bekerja, mencari rezekinya sendiri yang pada pada saat dia apa namanya belum dicerai dia suami yang mencari rezeki untuknya. Sehingga dia harus keluar, harus bersusah payah, bahkan kadang harus membesarkan anaknya dengan biaya yang dia harus tanggung. Dan ini masalah-masalah yang belum lagi anak-anak yang harus apa namanya tidak terdidik dengan baik karena orang tuanya tidak dalam satu tempat. Ini masalah-masalah yang akan timbul. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini untuk bertakwa. Karena apa? Karena dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Bahkan para ulama menyatakan bahwa saya selain solusi yang diberikan dunia juga akan diberikan solusi di akhirat kita. Karena barang siapa yang mencerai dengan tidak sesuai aturan Islam, maka dia telah berbuat zalim. Dan ketika seorang berbuat zalim, maka dia pasti akan ada masalah di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Karenanya orang yang bertakwa dalam masalah ini, dalam masalah perceraian secara khusus, maka dia akan mendapatkan solusi di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini makhraja, jalan keluar. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang terjebak dalam kasus cerai dan kasus talak itu sedang berada dalam keadaan sempit. Sehingga apa? Dia butuh makhraj, dia butuh jalan keluar. Dan kesulitan ini dialami oleh keduanya, baik istri ataupun suami. Maka menunjukkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka berdua harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ. Orang yang bertakwa Allah sebutkan di ayat yang ketiga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan perluan. Innallaha balighu amri. Ya Allah melaksanakan urusan-urusannya. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Firman Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi seorang wanita jika dicerai, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia menjanda, niscaya ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari arah yang tidak dia sangka. Demikian pula seorang suami jika telah menceraikan istrinya dengan ketakwaan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya juga Allah akan memberikan dia rezeki. Baik itu rezeki berupa harta ataupun istri lain misalnya yang lebih soleha. Oleh karenanya, segala solusi dari segala masalah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat ini ya, kalau kita lihat konteksnya berkaitan dengan perceraian, tapi para ulama menyebutkan bahwasanya ini adalah sifatnya secara umum, mencakup segala permasalahan. Maka hendaknya ketika kita menghadapi segala permasalahan, hadapilah dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali berbuat kezaliman kepada orang lain. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya rezeki itu ada dua. Rezeki yang kita persangkakan dan ada rezeki yang tidak kita persangkakan. Contoh, rezeki yang kita persangkakan adalah misalnya seorang pedagang, pedagang tahu lah atau pedagang pakaian misalnya. Dia tahu rata-rata penghasilan per hari. Atau karyawan misalnya, dia tahu gajinya setiap bulan.
Adapun rezeki yang tidak dipersangkakan, tahu-tahu ya, tahu-tahu dia dapat hadiah dari orang lain. Dia mendapat tawaran kerja. Tahu-tahu ada orang yang uh, memberinya uang. Tanpa dia sangka-sangka sebelumnya. Dan para ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang dapatkan rezeki dari arah yang tidak dia persangkakan, maka sungguh sebenarnya dia telah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala atas ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Jadi di antara yang harus seseorang lakukan dalam menghadapi permasalahan cerai adalah harus bertawakal kepada Allah Subhanahu. Selain bertakwa, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu. Karena dengan takwa dan tawakal yang ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika juga orang yang telah bercerai terkadang merasa tidak ada tempat baginya, tidak ada orang yang bisa dia mengadukan permasalahan. Tetapi jika dia bertawakal pada Allah Subhanahu, menyerahkan seluruh permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun permasalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Kemudian Allah lanjutkan, "Inna Allah balighu amri." Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan keputusan dan tidak ada yang bisa menjaga keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang telah bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Hanya saja dia perlu bersabar. Mungkin jalan keluar itu datang dalam waktu dekat. Mungkin datang dalam waktu yang dianggapnya lama. Jadi harus bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap sesuatu yang Allah tentukan telah ada ketentuan, telah ada ukuran dan kadar. Maka jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan juga ada waktunya. Pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kapan yang tepat untuk hamba. Bisa jadi langsung, bisa jadi tertunda, tergantung kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa taala lihat pada seorang hamba. Ya, karenanya tugas seseorang yang misalnya menjatuhkan cerai atau menjatuhkan untuk rujuk misalnya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala, solusi yang terbaik bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masa-masa iddah bagi seorang perempuan yang dicerai. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum. In irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin. Salasata ashhur. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau dikenal dengan menopause. Di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah thalathatu ashhur, yaitu 3 bulan. Wallahi lam yahid. Dan begitu juga perempuan-perempuan yang tidak haid. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlah. Sedang orang-orang perempuan yang hamil, maka waktu iddahnya, masa tunggunya adalah sampai mereka itu melahirkan kandungan. Hatta yadhana hamlahum. Wa may yattaqillaha wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia jadikan kemudahan baginya dalam setiap urusan. Para hadirin yang rahmati Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada hal ini tentang iddah, tentunya pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, "Ama wallahi inni la akhsakum lillahi wa atqakum lahu." Adapun aku, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut pada Allah di antara. Aku adalah orang yang paling bertakwa. Tapi apa? Lakinni asum wa aftir. Tapi aku berpuasa, aku berbuka. Wa usalli wa arqud, aku salat dan juga aku tidur. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikahi wanita. Wa man gharaghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golongan. Jadi sunnah, jadi pernikahan adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam Islam, jika pernikahan itu tidak bisa berjalan atau tidak bisa menghasilkan maslahat yang diharapkan, maka boleh terjadi, boleh terpisah.
boleh cerai. Tentunya ini adalah solusi terakhir ya. Solusi terakhir. Dan perpisahan tersebut bisa terjadi dengan tiga cara. Cara yang pertama dengan at-thalaq, dengan talak. Sebagaimana kita ketahui, talak adalah selesainya pernikahan, namun hal ini dijatuhkan oleh pihak laki-laki, yaitu suami yang bisa mentalak. Kemudian cara yang kedua dengan khulu. Khulu adalah kondisi di mana seorang wanita itu meminta untuk dicerai oleh suaminya dengan melakukan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah. Kemudian yang ketiga dengan cara al-fasakh, yaitu pembatalan akad nikah. Biasanya al-fasakh ini ditentukan oleh hakim, oleh pemerintah. Dan al-fasakh biasanya terjadi dari hal-hal yang ketika pernikahan itu terjadi hal yang tidak sesuai. Contohnya misalnya seorang suami memiliki aib setelah pernikahan, atau seorang wanita mulai aib yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka laporkan kepada hakim dan hakim berhak untuk membatalkan pernikahan. Kemudian kita akan masuk ke masa iddah. Berbicara tentang masa iddah, maka hal ini hanya berlaku untuk istri. Ya, berlaku untuk wanita iddah itu. Tidak ada iddah bagi laki-laki. Nah, tidak sebagaimana dikatakan oleh kaum liberal, yang mengatakan wanita juga bisa menjatuhkan talak. Jika perempuan menjatuhkan talak, maka laki-laki memiliki masa iddah. Dan ini pendapat yang tidak benar. Menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan. Dan iddah seorang wanita berapa lamanya? Maka kita coba akan uraikan satu-satu. Masa iddah wanita yang ditalak. Kalau yang kedua masa wanita yang sudah digaul. Ada beberapa kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama wanita yang masih mengalami haid. Wanita yang ditalak. Namun masih mengalami haid. Maka iddahnya adalah 3 kali haid. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 228. Al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka ya, atau menunggu itu 3 kali quru, yaitu tiga kali haid. Yang kedua, wanita yang hamil. Wanita yang hamil, masa iddahnya ketika ditalak dan dia dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, wa ulatul ahmali ajrubunna ayyadhana hamlah. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungan. Ada khilaf para ulama tentang bagaimana kalau misalnya masa iddah wanita yang hamil tetapi dia ditinggal oleh suaminya. Dia sedang hamil, suami meninggal. Apakah ikut iddahnya uh, seorang yang ditinggal suaminya atau iddahnya hamil? Pendapat yang kuat adalah ikut masa iddah wanita hamil, yaitu sampai melahirkan. Yang ketiga, yaitu wanita yang tidak mengalami haid. Ini ada dua. Wanita yang telah menopause setelah tidak haid lagi. Atau wanita yang memang belum haid, belum balik. Jika seorang wanita yang tidak mengalami haid telah digauli, kemudian ditalak di kemudian hari, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahid." Perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istri kalian. Jika kalian ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Begitupun perempuan yang tidak atau belum haid, yaitu yang belum balik, maka kalau dia dinikahi kemudian diceraikan, maka iddahnya tiga, 3 bulan. Kemudian yang selanjutnya ada wanita yang diragukan haidnya. Wanita yang diragukan haidnya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan juga. Dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran Surah At-Talaq ayat 4 ini. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur. Perempuan-perempuan yang tidak haid atau menopause di antara isi kalian, jika kalian ragu-ragu ya tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Ya, ada tafsiran tentang jika kalian ragu-ragu. Ragu-ragu di antaranya adalah jika misalnya seorang wanita haid tidak teratur atau kadang haid atau tidak, maka hukumnya dihukumi dengan
dikiaskan kepada orang yang muda puasa atau kepada wanita yang belum haid atau belum balik, yaitu tiga bulan. Tadi wanita yang telah digauli. Ada 4 keadaan. Sekarang wanita yang belum digauli. Belum berhubungan. Setelah menikah belum berhubungan. Terkadang ada sepasang suami istri baru menikah. Kurang lebih 1 minggu misalnya. Mereka belum tinggal serumah. Belum juga berhubungan. Kemudian diceraikan karena sesuatu hal. Maka iddah bagi wanita yang belum gauli adalah dia tidak ada masa iddah. Ini dilandaskan kepada ayat firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ahzab ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kalian perhitungkan. Kemudian yang kedua, masa iddah wanita yang ditinggal mati suami. Masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari. Sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat 234, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur wa asyhur." Dan orang-orang yang mati di antara kalian serta meninggalkan istri-istri, hendaknya mereka istri-istri itu menunggu 4 bulan 10 hari. Nah, ini masa iddah bagi orang yang ditinggal mati oleh suami. Terus masa iddah wanita yang minta khulu, minta cerai dari suaminya dengan membayar harta yang telah disepakati. Maka masa iddahnya adalah sekali haid. Kemudian masa iddah wanita yang difasakh akad nikahnya, yang diceraikan oleh hakim. Maka masa iddahnya wanita ini seperti wanita yang minta khulu, yaitu sekali haid. Inilah di antara penjelasan singkat tentang masa iddah wanita yang dicerai karena talak atau karena ditinggal mati suaminya. Demikian wanita yang khulu atau yang karena fasakh. Oleh karenanya di akhir ayat Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. Akhir ayat dalam uh, akhir ayat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan janji, ya, bahwa jika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ini, dalam urusan perceraian, maka segala urusannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu. Karena sungguhnya perkara cerai adalah perkara yang berat. Perkara berat bagi suami atau bagi istri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan janji dan Allah tidak pernah melanggar janji. Ketika seorang itu memenuhi persyaratan yang menjadikan janji Allah Subhanahu wa taala itu terlaksana kepadanya, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir yang akan kita ambil pada pertemuan kali ini, ayat yang kelima, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kalian. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan Allah akan lipat gandakan pahala. Artinya, syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah perceraian ini adalah untuk hamba-hambanya. Untuk itu agar seyuknya untuk diperhatikan, dipelajari, dan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan syariat tentang perceraian ini yang ada di agama kita merupakan untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Pada ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Maka barang siapa yang bertakwa dalam masalah ini, masalah perceraian, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Orang yang bercerai itu ya jarang ya, bahkan banyak ya. Terjadi pertikaian, kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulut.
kemudian hatinya penuh dengan kedongkolan, bahkan kadang-kadang main tangan dan segala macam. Perkara-perkara yang menimbulkan dosa. Akan tetapi, ketika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi hal-hal ini, Allah janjikan akan dihapus dosa-dosa. Bahkan bukan dihapus dosa-dosa saja. Allah juga akan lipat gandakan pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia atas dasar ketakwaan yang dia lakukan. Karena apa? Dengan ketakwaan ini terhindar seorang itu untuk melakukan kezaliman. Walaupun dia benci, tidak suka, tapi dia tidak boleh. Dia tetap berada pada garis yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dari beberapa ayat yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala kita lihat memberikan janji yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa dalam masalah perceraian, dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful, tidak menyelisih janji. Oleh karenanya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada kita, baik dalam perceraian khusus di dalam ayat ini, ataupun lebih luas daripada itu, dalam perkara apa saja, permasalahan apa saja. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka innallaha la yukhlifu. Sungguhnya Allah tidak menyelisih janjinya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah uh, 4 ayat ya yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Sebetulnya masalah iddah tentunya kalau yang tidak fokus ya itu kadang-kadang suka bingung. Paling tidak, ini gambaran secara umum. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama lagi pada sesi tanya jawab pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal yang Allah Subhanahu wa taala ridai, dan membimbing kita kepada ketakwaan sehingga kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan pada ayat-ayat yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah selebihnya kita akan berikan pada pertemuan yang akan datang. Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Itu Afi nanti bisa dimatikan rekamannya. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian, ya, ada hal yang mau didiskusikan